Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wihelmina Johana Tahu dengan NIM 211101085, kelas B Prodi Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah Manajemen dan Administrasi Basis Data. Nah, di tugas 3 ini, saya akan mengerjakan soal nomor 5, yang dimana mengerjakan latihan B1 sampai B13 menggunakan CMD. Oke, mungkin kita langsung saja untuk ke soal latihan B1-nya. Nah, ini merupakan soal latihan B1 yang dimana di B1 ini kita akan mengerjakan fungsi sin, cos, dan tang dan memasukkan perintahnya di CMD dan akan menampilkan tampilannya seperti ini sesuai dengan di soal tersebut. Nah, di sini perlu kita ketahui kalau saya akan mengerjakan fungsi sin terlebih dahulu. Fungsi sin ini merupakan fungsi yang menghasilkan nilai sinus. Nah, mungkin kita langsung saja untuk proses pengerjaannya. Yang pertama kita ke exam dulu. Nah, di exam ini, seperti yang kita lihat kalau saya sudah melakukan dengan mengaktifkan EPIS dengan MySQL, dengan cara mengklik start pada kedua bagian tersebut, dan tampilannya sudah seperti ini. Oke, setelah kita mengklik start pada kedua bagian tersebut, kita ke CMD. Nah, di CMD ini, langkah awal untuk kita mengerjakan soal latihan B1 itu, awalnya saya akan memasukkan passwordnya dulu. Langsung saja saya masukkan passwordnya. Nah, setelah tampilan seperti ini di CMD, setelah kita memasukkan passwordnya, nah selanjutnya mungkin saya akan mengerjakan latihan B1 pada bagian fungsi sin. Nah, kita ke soal dulu. Nah, di fungsi sin ini saya akan memasukkan perintahnya sama seperti ini. Nanti saya akan menampilkan nilai sin 0, nilai sin 45, dan nilai sin 90 nanti sesuai seperti ini perintahnya, dan juga nanti akan hasilnya seperti ini. Oke, kita ke CMD. Kita mengetik perintah sama seperti yang di latihan tersebut, itu select, tampilkan sin, buka kurung, kita masukkan radians. Nah, di sini kita masukkan nilai yang ingin kita tampilkan pada sin yang pertama ini, yaitu 0. Nilai sin dari 0 ini akan saya simpan pada sudut pertama. Nah, setelah itu ke koma, karena kita masih melanjutkan untuk memasukkan sin dari 45 dan 90. Enter. Kita ketik lagi sin. Di sini kita masukkan 45. Nilai dari sin 45 ini akan saya simpan pada sudut kedua. Koma lagi, kita enter. Dan nilai sin yang 90 ini akan saya simpan pada sudut ketiga. Nah, setelah seperti ini kita masukkan perintahnya sama dengan di latihan B1 pada bagian fungsi sin. Langsung saja kita klik titik koma, kita klik lagi enter. Nah, tampilannya sudah sama dengan di latihan B1, yaitu pada bagian fungsi sin. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke fungsi cos. Nah, fungsi cos ini dimana merupakan untuk menghasilkan nilai kosinus.
Nah, nanti saya akan memasukkan perintahnya juga sama seperti di latihan fungsi cos ini, dan juga nanti akan menampilkan hasilnya juga sama seperti di fungsi cos ini. Nah, nilainya itu ada nilai cos 0, cos 45, dan cos 90. Nah, di sini di fungsi sin dan cos ini terjadi perbedaan perintahnya itu cuma di nama yang ingin kita tampilkan nilainya saja. Yaitu di sini kita akan tampilkan nilai cos 0. Kalau di fungsi sin kita akan tampilkan nilai sin dari 0. Oke. Langsung saja kita ke CMD. Kita ketik perintah yang sama yaitu select. Tampilkan di sini kita akan menampilkan nilai dari fungsi cos. Jadi kita ketik cos. Kita masukkan nilai cos yang pertama yaitu 0. Nilai cos 0 ini akan saya simpan pada sudut pertama. Koma, kita klik enter lagi. Nah, selanjutnya nilai cos kedua ini yaitu 45. Nilai cos 45 ini akan saya simpan pada sudut kedua. Koma lagi, kita klik enter. Nah, dan yang terakhir cos 90. Nilai cos 90 ini akan saya simpan pada sudut ketiga. Selanjutnya pakai titik koma, kita langsung saja klik enter. Nah, tampilannya sudah sesuai dengan di soal latihan B1 pada bagian fungsi cos. Nah, sudut pertama, sudut kedua, dan sudut ketiga. Dan di sini nilai cos 0, cos 45, dan 90. Oke, selanjutnya kita ke fungsi tan. Nah, di fungsi tan ini kita akan menghasilkan nilai dari tangen. Nah, di fungsi tan ini dia tidak menggunakan lagi radians pada perintahnya, tapi nanti kita akan tampilkan saja tan dari nilai ini, yaitu 36, dan nanti akan kita simpan pada hasil, sesuai dengan tampilan pada fungsi tan ini. Oke, kita langsung saja ke CMD. Kita masukkan perintah select, kita akan tampilkan tan dari 36. Nilai tan 36 ini akan saya simpan pada hasil sesuai dengan yang di soal latihan B1 pada bagian fungsi tan. Kita pakai titik koma, kita klik enter. Nah, hasilnya sudah sama seperti yang di latihan tersebut, yaitu pada fungsi tan. Oke. Selanjutnya kita ke soal latihan B2. Nah, latihan B2 ini yaitu ada fungsi asin, fungsi akos, dan fungsi atan. Nah, di fungsi asin ini dipakai untuk menghasilkan nilai arkus dari ekspresi numerik, yang dimana nanti kita akan menampilkan ekspresi numeriknya itu harus berupa suatu nilai pecahan dalam rentang min 1 dan 1. Nilainya itu dihasilkan dalam format radian. Nah, kalau di fungsi cos, sin, dengan tangen kita masukkan itu nilainya itu 30, 0, 45, dengan 90. Kalau di fungsi asin, akos, dan atan ini kita masukkan nilainya itu berupa pecahan, dan nanti akan tampilan hasilnya itu dalam format radian. Oke, langsung saja saya akan mengerjakan latihan B2 pada bagian fungsi asin dulu. Di sini akan kita masukkan perintahnya sama seperti yang di sini. Tampilan hasilnya juga akan seperti ini. Oke, langsung saja kita masukkan perintahnya, yaitu select round degrees asin. Nilai dari asin yang pertama yaitu 0,5.
kita simpan pada sudut pertama. Oke, kita koma. Kita enter lagi. Yang kedua, kita masukkan nilai dari, mungkin kita ke soal dulu untuk saya lihat kembali nilainya ketampil 75 dengan 1,0. Oke. Nilai dari asin 0,75 ini kita akan simpan pada sudut kedua. Koma, kita enter lagi. Nilai dari asin yang terakhir ini yaitu 1,0. Nilai dari 1,0 akan kita simpan pada sudut ketiga. Setelah itu titik koma. Nah, setelah seperti ini sudah kita masukkan perintahnya, kita langsung saja klik enter. Nah, tampilannya itu dalam bentuk format radian, karena di asin ini kita masukkan dalam bentuk pecahan, yang dimana pecahannya itu hanya dari -1 sampai dengan 1. Dan nanti akan muncul hasilnya itu dalam format radian seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke fungsi akos. Nah, di fungsi akos ini kita masukkan nilainya juga sama seperti di fungsi asin, dan juga akan tampilannya itu sama seperti ini dalam format radian juga, dan nilainya yang akan kita masuk dalam bentuk pecahan. Dan sebelum itu kita ketahui kalau fungsi akos ini untuk menghasilkan arcus cosinus. Oke, kita ke CMD. Kita masukkan perintah untuk menampilkan nilai dari akos. Dengan mengetik perintah select round degrees, masukkan akos dari 0,5. Nilai dari akos 0,5 ini kita simpan pada sudut ke pertama. Kita enter. Nah, selanjutnya kita ketik lagi round degrees akos. Ini kita masukkan nilainya sama seperti yang di asin punya, yaitu 0,75. Nilai dari 0,75 dari akos ini akan kita simpan pada sudut kedua. Koma, kita enter lagi. Kita masukkan perintah sama seperti yang sebelumnya. Nah, nilainya juga sama seperti yang di asin, 1,0. Nah, nilai 1,0 ini akan kita simpan pada sudut yang ketiga. Oke, setelah tampilannya seperti ini, titik koma, kita langsung saja klik enter. Nah, tampilannya sudah sama yang di tampilan dari latihan B2 fungsi akos. Nah, ini. Oke, selanjutnya kita ke latihan B2 pada bagian fungsi atan. Nah, di fungsi atan ini dipakai untuk menghasilkan format arcus. Nah, di sini tidak menggunakan lagi round dan degrees, tapi dia langsung saja masukkan nilai dari atannya dan langsung memformatnya itu dalam format
Nah, di sini dipakai untuk menghasilkan format arcus tangen dari argumen yang dilewatkan. Nah, nanti akan kita simpan pada hasil. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, kita langsung saja masukkan perintahnya di CMD, yaitu select. Kita tampilkan atan dari 0,5, yang dimana nilainya kita simpan pada hasil. Oke, titik koma, kita langsung saja klik enter. Nah, hasilnya sudah sama seperti yang di soal tersebut. Nah, ini seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita ke soal latihan B3. Nah, B3 ini ada dua fungsi, yaitu fungsi cell dan fungsi floor. Fungsi floor dengan cell ini, kalau fungsi cell itu membulatkan angka itu ke atas, sedangkan fungsi floor membulatkan angkanya itu ke bawah. Nah, ini saya akan masukkan satu kali sesuai dengan tampilan di latihan B3 ini, yaitu pada bagian fungsi cell dan fungsi floor satu kali. Nah, nanti akan masukkan nilainya itu 109,19 sama juga di floor punya 109,19. Oke, langsung saja kita masukkan di CMD. Kita masukkan perintah select. Yang pertama cell, yang dimana membulatkan angka ke atas. Kita akan memasukkan nilai dari cell-nya itu 1,0,19. Ya, ini kita simpan pada nilai cell, koma, kita enter lagi. Di sini kita masukkan floor. Kita masukkan nilainya sama juga dengan di nilai cell punya itu 109.19. Kita simpan pada nilai floor. Nah, setelah seperti ini titik koma saja. Kita langsung saja klik enter. Nah, di sini nilai cell yang dimana angkanya itu akan dibulatkan ke atas. Nah, makanya di sini 1,9 kita bulatkan itu jadi 109 bulatkan menjadi 110. Nah, sedangkan di sini 109 dibulatkan kembali menjadi tetap, yaitu ke bawah. Oke, selanjutnya kita ke fungsi yang berikutnya, yaitu fungsi B4. Yaitu fungsi cot. Fungsi cot ini itu menghasilkan nilai kosinus hiperbalik dari argumennya, yang dimana nanti kita masukkan fungsi cosnya itu 90, nanti dia akan munculnya itu seperti ini. Oke, langsung saja kita ke CMD. Untuk proses pengerjaannya, kita ketik perintah select, kita masukkan code. Di sini kita ingin tampilkan 90. Nah, setelah itu nilai 90 ini kita simpan pada nilai code. Oke. Titik koma, kita langsung saja klik enter. Nah, ini nilai dari code dari 90. Mungkin kita ke soalnya dulu. Oh iya, ternyata saya lupa memasukkan lagi radians di bagian code, sehingga hasilnya berbeda. Oke, mungkin kita ke soalnya lagi. Kita masukkan lagi perintah yang sama, yaitu untuk menghasilkan nilai code, yaitu select code radians. Setelah itu baru kita masukkan nilai dari code itu, yaitu 90 yang akan ingin kita tampilkan. Kita simpan pada nilai code. Nah, setelah seperti ini titik koma, kita langsung saja klik enter. Oke, mungkin ada. Oh iya, saya lupa menambahkan lagi satu tutup kurung di sini. Oke, kita ketik ulang lagi. Select code radians 90 tutup kurung lagi.
Nah, setelah seperti ini, baru kita simpan nilainya itu di nilai chord. Setelah itu titik koma, kita klik enter. Nah, hasilnya sudah sesuai dengan di soal tersebut. Yang terakhir, nilai terakhirnya itu min 17. Coba kita lihat. Nah, ini dia, min 17. Oke, selanjutnya kita ke soal yang berikut. Nah, di fungsi B5 ini, yaitu fungsi digris dan fungsi radians. Nah, di mana keduanya itu saling melengkapi satu sama lain. Kalau fungsi digris ini, dia akan memasukkan nilainya itu radian dan menghasilkan nilainya itu derajat. Sedangkan radians ini, dia melakukan operasi kebalikan, yang dimana nanti kita masukkan nilai dari radian tersebut, nanti akan muncul nilai derajatnya. Nah, seperti ini. Oke, di sini di radians ini kita menggunakan radians. Kalau di fungsi digris ini menggunakan cell. Oke, langsung saja kita masukkan perintahnya. Yaitu select radians. Pertama kita akan tampilkan nilai dari radians ya. Yang dimana radians ini kita masukkan nilai derajatnya dan akan muncul nilai dari derajat tersebut. Di sini kita masukkan nilai dari radiansnya itu 45 sesuai di soal. Setelah itu kita simpan pada nilai radians, koma, klik enter. Nah, sudah seperti yang sudah saya informasikan, kalau di perintah digris ini menggunakan cell. Setelah itu di digris kita masukkan nilai dari 45 ini. Coba kita ke soalnya, yaitu nilainya itu 0,7853 0,7853 98163. Sorry, 981633. 981633. Oke. Tutup. Kita akan simpan pada nilai di digris. Oke, setelah tampilannya seperti ini, titik koma, kita langsung saja klik enter. Nah, ini merupakan nilai dari radians dan digris, yang dimana nilai radians itu kita masukkan nilai derajatnya dan akan tampilannya itu hasil dari nilai derajatnya. Sedangkan nilai digris kita masukkan nilai dari derajatnya tersebut dan akan muncul pada nilai derajat tersebut. Oke, selanjutnya kita ke latihan B6. Di mana ini tentang fungsi eksponen. Fungsi eksponen ini nanti kita akan memasukkan nilainya itu dalam bentuk angka dan nanti akan tampilan hasilnya itu dalam bentuk basis dari logaritma. Nah, ini seperti ini tampilannya. Nanti kita akan masukkan nilai eksponen 10 dan nanti akan tampilannya itu seperti ini. Oke, kita langsung saja ke CMD. Kita masukkan perintah select XP. Kita masukkan nilai eksponennya 10 sesuai dengan di latihan B6 tersebut. Kita simpan pada nilai eksponen. Oke, setelah seperti ini, titik koma, kita langsung saja klik enter. Nah, hasilnya sudah sama dengan di nilai eksponen tersebut, yang dimana nanti kita akan masukkan nilainya itu dalam bentuk angka dan nanti akan tampilan hasilnya itu dalam bentuk basis logaritma. Oke, selanjutnya kita ke latihan B7.
Nah, di latihan B7 ini itu tentang fungsi mode. Fungsi mode ini akan menghasilkan nilai dari ekspresi numerik 1 yang dibagi dari ekspresi numerik 2 dengan ekspresi numerik 2. Nah, di sini kita masukkan contohnya itu mode 0,5 itu sebagai 1, sisa dari satunya. Sedangkan mode 0,3 itu akan sisanya itu di 2. Nah, di sini jadi fungsinya itu menghasilkan sisa dari ekspresi numerik 1 nanti akan dibagi dengan ekspresi numerik yang 2 punya. Oke, kita langsung masukkan saja perintahnya sesuai dengan di latihan B7 ini dan tampilannya akan seperti ini juga. Kita ke CMD, masukkan perintah select, kita ketik mode, kita masukkan nilainya itu 10,5. Oke, nah 10,5 ini akan kita simpan pada sisa 1 sesuai dengan di soal latihan B7 tersebut. Koma, kita enter lagi, kita ketik mode, masukkan lagi 10,3. Kita simpan pada sisa 2. Titik koma. Oke, mungkin kita ke perintahnya, kita ke latihannya dulu. Nah, seperti ini nilainya. Oke, kita ke CMD. Di sini saya menggunakan titik dengan seharusnya saya menggunakan koma. Kita coba saja. Oke, makanya terjadi error. Seharusnya saya menggunakan nilai koma. Kita masukkan ulang kembali, select mode 10. Di sini saya menggunakan koma. Oke. Kalau di sini terjadi error karena saya menggunakan titik. Oke. Kita simpan pada sisa 1, koma, kita enter, kita masukkan lagi mode untuk sisa keduanya. Di sini 3,3 kita simpan pada sisa 2. Oke, setelah seperti itu, titik koma, kita langsung saja klik enter. Nah, hasilnya sama seperti yang di latihan B7 tersebut, yaitu sisa satunya itu 0, sisa 2-nya itu 1, karena dibagi lagi dengan sisa 2. Oke, selanjutnya kita ke latihan B8. Nah, di latihan B8 ini tentang fungsi pi, yang dimana nanti kita akan memasukkan perintah pi dan akan menampilkan nilai dari pi tersebut. Nah, di sini nilai dari pi-nya itu 3,14 dan seterusnya. Oke, fungsi pi-nya seperti ini. Kita langsung saja ke CMD-nya. Kita masukkan perintah select. Kita akan tampilkan nilai dari fungsi pi. Fungsi pi kita simpan pada nilai dari pi. Oke, titik koma, kita langsung saja klik enter. Nah, ini nilai dari fungsi pi itu 3,14 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita ke fungsi B9, yang dimana fungsi power. Fungsi power ini itu menghasilkan suatu nilai dari bilangan yang berpangkat. Nah, seperti ini. Nah, di sini di perintah ini kita tidak memasukkan perintahnya seperti 100 dipangkatkan 2, tetapi dipangkatkan ini nanti kita menggunakan koma seperti yang di tampilan latihan B9 ini. Oke, kita langsung saja masukkan perintahnya di CMD, select power, kita masukkan nilai yang ingin kita tampilkan, yaitu nilai berpangkat, yaitu 100 dipangkatkan 2 menggunakan koma. Kita simpan pada nilai berpangkat. Nah, setelah seperti ini kita titik koma,
kita klik enter. Nah, 100 dipangkatkan 2 hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke latihan B10. Nah, di latihan B10 ini yaitu fungsi run. Run ini untuk menghasilkan suatu nilai yang angkanya itu acak. Nah, seperti ini, kita langsung saja masukkan perintahnya dan nanti akan muncul angka acak seperti ini. Oke, kita ke CMD. Kita masukkan perintah select run, buka kurung, tutup kurung. Kita akan simpan nilai run-nya itu pada nilai run. Oke, setelah seperti ini, titik koma, kita langsung saja klik enter. Nah, ini muncul angka acak sesuai dengan nilai run tersebut. Oke, kita ke latihan kembali soalnya. Oh, ternyata ada terjadi pendobelan yang dimana angka acak dari run ini bisa kita masukkan seperti ini lagi. Nah, di sini kita masukkan perintah round, setelah itu run, baru kita masukkan angka acaknya itu dari 1000,0, yaitu angka acaknya itu dari 0 sampai 1000. Oke, kita langsung saja masukkan perintahnya sama seperti ini lagi. Kita akan mencoba lagi dengan menggunakan angka. Nah, kalau di run yang pertama ini, saya langsung ketikkan perintahnya itu cuma run saja, tapi tidak memasukkan nilainya, sehingga munculnya itu seperti ini saja. Nah, di sini saya akan masukkan perintah dan juga akan menambahkan angkanya itu, dan akan muncul nilai angka acak 0 sampai 1000 punya. Oke, itu select round, buka kurung run, itu dikalikan dengan angka acak 1000,0. Oke, setelah seperti ini, kita simpan pada nilai 0 sampai 1000. Oke, titik koma. Setelah seperti ini, kita langsung saja klik enter. Nah, ini nilai 0, nilai 1000 sampai 0, dapatnya angka acak ada 52. Coba kita ke latihannya. Nah, kalau di sini latihannya itu nanti angka acaknya itu munculnya ada 279 angka acak. Sedangkan di pencobaan saya punya di CMD munculnya ada 52 angka acak saja. Oke, mungkin ada terjadi kesalahan. Coba kita lihat lagi. Oke, ternyata hasilnya sama seperti itu, mungkin berbeda sedikit. Oke, kita langsung saja ke latihan yang berikutnya, yaitu latihan B11. Di latihan B11 ini yaitu tentang fungsi sin. Itu menghasilkan -1 ketika masukkan nilainya itu negatif, dan akan menghasilkan 1 ketika nilainya itu positif, dan 0 ketika nilainya itu 0. Nah, seperti ini, kita masukkan nilainya itu seperti -50, nanti akan hasilnya -1. Kalau 50 positif, 1, 0 ya 0. Kalau tidak diisi 0 ya berarti 0. Oke, kita masukkan perintahnya, yaitu select sin. Di sini saya akan masukkan perintah yang pertama dengan nilainya itu -50. Kita simpan pada nilai minus. Koma, kita enter lagi. Kita masukkan nilai 50 positif. Kita simpan pada nilai positif. Nah, setelah itu kita enter lagi.
kita masukkan lagi nilai 0, kita simpan pada nilai 0. Oke, kita enter lagi, dan yang terakhir kita masukkan 0, kita simpan pada nilai 0. Oke, setelah seperti ini, titik koma, kita langsung saja klik enter. Nah, ini hasilnya sama seperti yang di tampilan latihan B11 itu, yang dimana jika kita masukkan nilainya itu ada negatif, nanti akan menghasilkan min 1, positif berarti akan menghasilkan 1, 0 berarti tetap 0, 0 juga tetap 0. Oke, selanjutnya kita ke soal latihan B12, yaitu fungsi SQRT. Fungsi SQRT ini yaitu mengekstrakkan akar kuadrat dari suatu bilangan. Dan contohnya berarti fungsi SQRT ini melambangkan suatu nilai yang berakar. Yang dimana contohnya seperti akar dari 9, akar dari 4, itu kita menggunakan fungsi SQRT ini. Oke, kita langsung saja masukkan perintahnya seperti yang di latihan B12 ini. Kita ke CMD, kita ketik perintah select, masukkan fungsi SQRT, di mana kita akan tampilkan akar 100. Sorry, kita ke soal dulu mungkin. Oke, akar 100. Kita akan tampilkan akar 100 yang dimana nilainya akan kita simpan pada nilai, kita simpan pada hasil saja. Oke, titik koma, kita langsung saja klik enter. Nah, akar 100 yaitu hasilnya itu 10. Oke, selanjutnya kita ke latihan yang berikutnya. Nah, latihan yang terakhir ini yaitu fungsi format, yang dimana nanti kita akan memasukkan suatu angka yang sangat banyak. Nanti fungsi format ini, dia akan mengformatnya itu seperti ini, secara 3-3, seperti membatas agar kita bisa menyebutnya seperti ini angkanya. Oke, kita akan ke CMD, masukkan perintah select. Setelah itu kita masukkan perintah format, kita masukkan angka acak. Nah, seperti ini, itu 4234, 4234, selanjutnya 23234, 23234, titik, selanjutnya 6543, 4452,2, 6543, 4452,2, 4452,2. Oke, hasil dari format ini akan kita simpan pada hasil format. Titik koma, kita langsung saja klik enter. Nah, dia sudah membagi seperti ini dengan memformatnya secara 3-3 angka. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya ketahui dari mengerjakan latihan B1 sampai dengan B13. Mungkin ada kesalahan dalam pengucapan saya dalam proses pengerjaan dari latihan B1 sampai B13. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.